Dengan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, di sini saya bersama Bapak Kepala Sekolah SDN Kota Baru 4, Bapak Yadi Mulyadi, di mana tempat saya bertugas. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Bapak Kepala Sekolah terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika dengan 4 paradigma dan 3 prinsip serta langkah-langkah dalam pengujiannya. Baik Bapak, mohon izin waktunya. Baik Bapak, yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Baik, yang namanya dilema etika itu ya kita di sini dilema etika atau rujukan moral merupakan hal yang sangat mengganggu untuk seorang kepemimpinan. Nah, hal ini apabila mengambil keputusan, kepala sekolah sangat hati-hati, sehingga diperlukan adanya rembukan atau dengan istilah itunya dengan wawancara dengan guru-guru, terus kita dengan ininya dirapatkan bagaimana kita mengambil keputusan hal-hal seperti ini. Iya. Oke, baik Bapak, untuk selanjutnya, nah selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, pertama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Nah, ini dalam mengambil keputusan ini yang pertama ya mengidentifikasi masalahnya dulu. Iya. Apa nih yang masalah yang akan kita selesaikan dan masalahnya itu seberat apa. Nah, terus direfleksikan lagi mendalam. Nah, setelah ketemu permasalahannya baru kita dilakukan dialog terbuka. Dialog terbuka dengan guru, terus dengan biasanya permasalahan akan di siswa, ya, dengan siswanya, dan apabila lebih mendalam lagi masalahnya kita sampaikan dengan melibatkan orang tua murid, sehingga keputusannya berimbang dan di situ. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak. Nah, ini adalah langkah-langkah atau pesan seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi kalau ada permasalahan, langkah pertama itu mengkaji masalahnya, sampai di mana masalahnya. Setelah itu melibatkan pihak-pihak terkait, seperti guru, siswa, orang tua, mendengarkan perspektif mereka, bagaimana pendapat mereka kalau ada permasalahan ini, sehingga masalah-masalahnya itu bisa diselesaikan dengan tuntas dan tidak ada yang merasa dirugikan, ya itu. Oke, baik Bapak. Untuk selanjutnya ini adalah hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Nah, ini dalam penyelesaian kasus dilema etika ini yang sangat efektif yaitu dengan adanya kolaboratif juga sangat efektif, karena kita tuh harus kolaborasi dengan antar guru, kepala sekolah, terus orang tua. Nah, ini adanya kerjasama yang kita laksanakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, baik Bapak. Untuk selanjutnya nih, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Nah, ini tantangannya itu kadang-kadang ya kita ada kasus itu kurangnya informasi, ya, menyampaikan atau melaporkan apa yang sedang terjadi ini. Malah kadang-kadang ya permasalahan itu lebih banyak keluar, ya, sebelum masuk adanya penyelesaian udah kami keluar. Ini salah satu tantangannya. Makanya saya mengadakan biasanya briefing untuk mengambil
semua permasalahan yang ada di kelas itu apa. Jadi perlu masukan-masukan seperti itu. Oke, baik Bapak. Untuk selanjutnya nih Pak, ya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah langsung menyelesaikan di tempat? Gitu Pak. Nah, kalau jadwal tertentu untuk penyelesaian masalah-masalah nggak ada. Tapi kalau masalah pembinaan, kita laksanakan pembinaan hampir tiap bulan, ya, kumpulkan guru-guru. Terus kalau ada masalah-masalah yang sangat penting, kita bisa menyelesaikan hari itu juga. Tapi kalau ada permasalahan, pasti masalah ini harus diselesaikan segera mungkin. Karena zaman sekarang ya zamannya teknologi, masalah sekecil apapun belum ramai di sini udah kemana-mana. Itu yang makanya kalau ada masalah harus segera diselesaikan bersama dengan cara itu kita kumpulkan dulu terus dengan cara informasinya lebih jelas lagi. Baik Bapak, untuk pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Selama ini dalam mengambil keputusan, dalam kalau misalnya ada permasalahan, kasus-kasus permasalahan itu di sekolah ini saya tidak menunjuk satu orang untuk membantu saya, tapi karena di sini sekolah dasar, jadi semua guru harus terlibat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Yaitu caranya ya yang paling efektif dengan cara musyawarah. Musyawarah kita ambil keputusan yang terbaik yang kita pakai. Gitu. Oke, baik Bapak. Ini pertanyaan terakhir Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Yang bisa diambil ya ini kita belajar dari pengalaman bagaimana menyelesaikan masalah itu, terutama dalam melibatkan guru-guru di sini untuk bisa mengambil keputusan secara spontan dengan efektif. Sehingga guru itu bisa mengambil keputusan apabila ada permasalahan itu secara spontan diselesaikan. Jadi tidak menunda-nunda hal-hal yang masalah-masalah yang rumit jadi menjadi besar, tapi harus diselesaikan hari itu juga. Nah, intinya dengan kolaborasi antara guru, kepala sekolah, dan meminta bantuan kepada orang tua untuk penyelesaian masalah yang lebih efektif lagi. Oke, baik Bapak, terima kasih atas semua jawaban dan responnya Pak. Semoga ini menjadi pembelajaran buat saya dan pengalaman Bapak luar biasa. Baik Bapak, saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabawi, saya calon guru penggerak angkatan 11 asal sekolah SDN Kota Baru 4. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Ibu Dian Anggraini. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN Kota Baru 9. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah. Mohon izin Ibu. Ya, gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah baik Ibu ya. Saya mohon izin waktunya yang mungkin mengganggu aktivitas Ibu nih di pagi hari ini. Oke, baik Ibu, terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu ya terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah. Nah, yang pertama, selama ini
bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus terkait dengan dilema etika ataupun bujukan moral, tentunya kita harus berkoordinasi juga dengan guru. Kemudian kita lihat kira-kira kasusnya itu berkaitan dengan apa. Misalnya mengenai prinsip kejujuran, atau bujukan, atau kasus-kasus yang lainnya. Jadi kita koordinasi dulu, baru kita tentukan apakah itu bujukan moral atau dilema etika. Oke, baik Ibu. Nah, untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk hal-hal seperti ini gitu, yang sekiranya kita tahu kalau dua-duanya itu sama-sama baik, dua-duanya sama-sama besar, tentunya kita identifikasi dulu. Nah, identifikasi itu caranya bagaimana? Kita berkomunikasi, kita komunikasikan, kita bicarakan, kemudian setelah itu kita refleksi, dipilih dulu, oh kira-kira mana sih yang lebih baik, mana sih yang lebih sedikit resikonya, mana sih yang tanggung jawabnya lebih besar, mana sih yang seharusnya bisa kita lakukan sehingga tidak ada resiko sama sekali begitu. Kemudian juga dialog tetap ya Pak ya, kita harus berkomunikasi karena pengambilan keputusan itu tidak bisa satu pihak kemudian langsung ambil keputusan saja gitu. Tentunya kita juga harus berdialog untuk dapat mengambil keputusan yang paling baik. Kemudian yang terakhir yaitu setelah kita sudah mendapatkan keputusan, kita tahu nih, oh yang ini yang lebih baik, yang ini yang paling sedikit resikonya. Kemudian kita juga harus melihat ada nggak sih keputusan ini akan merugikan orang tidak sih, akan merugikan anak-anak tidak sih, akan merugikan guru tidak sih gitu. Jika tidak ada yang dirugikan, tentu itu adalah sudah keputusan yang paling baik. Ya, baik Ibu, untuk selanjutnya terkait dengan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah pengambilan keputusan biasanya itu sudah ada alurnya ya Pak ya. Jadi ketika saya sudah mendapatkan ini Bu ada permasalahan yang sekiranya harus diambil keputusan, langkah pertama yang saya ambil biasanya mengumpulkan fakta dulu. Kita lihat dulu faktanya. Untuk apa dikumpulkan fakta? Supaya keputusan yang diambil itu bisa objektif, tidak subjektif. Kemudian saya juga koordinasi lagi, komunikasi lagi terkait dengan siapa keputusan ini. Misalnya kepada guru, saya akan komunikasi dengan guru, dengan murid saya akan komunikasi dengan murid, atau dengan orang tua atau pihak luar. Nah setelah itu baru saya memutuskan kira-kira apa keputusan yang bisa saya ambil. Untuk selanjutnya keputusan itu harus keputusan yang benar, yang paling sedikit resikonya, keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk nantinya bisa saya monitor atau saya refleksi lagi kira-kira keputusan yang diambil itu sudah benar enggak sih gitu. Kalaupun memang keputusannya sekiranya harus diubah segera gitu, nah itu harus segera dikomunikasikan, itu harus dimonitor supaya kita bisa tahu oh ya kemarin tuh pengambilan keputusan yang kemarin itu sudah benar. Berarti untuk selanjutnya kita ketemu dengan kasus yang sama, kita bisa menerapkan hal yang sama seperti itu. Ya, baik. Untuk berikutnya Ibu, hal-hal apa saja nih ya yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk hal-hal yang saya anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan sepertinya adalah komunikasi Pak. Karena ketika kita sudah mendengar suatu kasus kemudian kita ingin menyelesaikan kasus tersebut, sepertinya jangan terpaku pada diri saya sendiri. Karena ketika kita membuat keputusan, terutama perempuan ya Pak ya, kita kan pakai feelings, kita pakai empati, kita pakai simpati. Oleh karena itu saya rasa ketika dalam pengambilan keputusan, hal yang terbaik yang bisa dilakukan adalah dengan komunikasi. Karena dengan komunikasi kita bisa mendengarkan pemikiran dari pihak lain, sehingga hal-hal tersebut dapat membantu kita untuk mendapatkan hasil atau keputusan yang lebih objektif. Baik Ibu, untuk selanjutnya ini ada hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk hal-hal yang berkaitan dengan tantangan, biasanya itu
ada rasa bingung gitu, karena misalnya gini, dua-duanya tuh sama-sama baik, dua-duanya sama-sama terkaitannya dengan kejujuran gitu. Nah itu yang terkadang membingungkan kita gitu. Seandainya kita memilih yang ini, resikonya seperti ini. Kalau kita pilih yang ini, resikonya ini. Nah jadi itu tantangan tersendiri sih buat saya, terutama karena saya juga masih belajar gitu ya Pak ya. Jadi tantangan terbesar itu bagaimana memutuskan mana yang lebih baik dari dua hal, begitu. Oke, baik. Ya, ini untuk selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu jalankan? Untuk menyelesaikan kasus itu kita lihat dulu ya Pak ya. Ya, betul. Kalau misalkan memang mendesak harus buru-buru, tentu saja kita harus segera menyelesaikan di tempat gitu. Tetapi untuk biasanya kalau kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika biasanya ada waktunya gitu. Ada waktu. Kenapa harus ada waktunya? Karena kita itu harus berdiskusi, berkomunikasi, komunikasi dengan guru atau pihak-pihak terkait. Kemudian kita juga harus mengumpulkan fakta-faktanya gitu. Jangan sampai nanti karena harus selesai nih Bu, harus hari ini keputusannya, kita jadi tidak mengambil keputusan yang objektif. Hanya karena terburu-buru saja gitu. Jadi nanti keputusan tersebut bukanlah keputusan yang terbaik gitu. Jadi dikhawatirkan nanti bisa merugikan pihak-pihak lainnya. Gitu. Oke, baik Ibu. Untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau untuk mengenai seseorang atau faktor-faktor yang mendukung ya Pak ya, di setiap sekolah biasanya tuh selalu ada guru yang senior, guru yang dianggap bahwa dia itu bijaksana gitu. Jadi biasanya kalaupun ada kasus-kasus atau misalnya harus mengambil keputusan, biasanya saya akan komunikasi dengan beliau gitu. Selain itu juga berkomunikasi dengan rekan kepala sekolah gitu, karena bagaimanapun juga keputusan yang baik adalah keputusan yang sebelum itu sudah pernah ada gitu. Jadi kita harus mengambil keputusan dengan mempertimbangkan, oh ya dulu nih ibu kepala sekolah yang di sini pernah mengambil keputusan seperti ini gitu. Kira-kira kalau kita ambil keputusan tersebut buat di sekolah ini kira-kira bisa tidak ya gitu. Jadi dengan komunikasi dengan guru senior atau dengan kepala sekolah yang lainnya gitu. Jadi itu bisa mempengaruhi kita untuk mengambil keputusan. Begitu. Baik Ibu. Nah ini yang terakhir mungkin Ibu ya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Baik, jadi yang terpenting itu adalah nilai integritas Pak. Gitu. Jadi kita juga harus memilah-milah gitu. Kira-kira nilai mana sih yang lebih dibutuhkan gitu. Kalau dari integritas kan kita bisa melihat adakah nilai kejujuran, tanggung jawab dan lain-lain gitu. Jadi kita harus berpegang teguh pada itu. Kemudian dengan kolaborasi, dengan komunikasi, kemudian juga dengan melakukan pengecekan terhadap fakta-fakta sehingga keputusan yang diambil itu bisa objektif gitu. Jadi meminimalisir resiko-resiko seperti itu Pak. Oke Ibu, baik, terima kasih Ibu sama-sama ya atas waktunya dan terima kasih juga atas respon dan jawaban Ibu. Ya, saya akhiri Ibu percakapan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada